Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga bisa bertatap muka di virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu manajemen pemasaran Bapak Ketut Indraningrat yang telah memberikan tugas kita untuk presentasi melalui virtual. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang satisfaction dan loyalty atau kepuasan dan loyalitas dalam pemasaran. Apa itu? Oke, next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joni Malik dengan NIM 220810201072 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alaikar Rohman dengan NIM 220810201086. Oke guys, penasaran apa aja materi yang akan kita paparkan? Oke, di sini kita ada 3 materi pemaparan penting. Yang pertama adalah nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan, yang kedua adalah kepuasan pelanggan, dan yang ketiga adalah loyalitas. Oke, penasaran dengan materi apa yang akan kita paparkan? Tonton sampai akhir. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang diagram organisasi. Nah, diagram organisasi ini sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama diagram organisasi tradisional dan yang kedua adalah diagram organisasi modern. Diagram organisasi tradisional berbentuk seperti piramida dengan yang paling puncak adalah manajemen puncak, di bawahnya adalah manajemen menengah, di bawahnya adalah orang-orang garis depan, paling bawah adalah pelanggan. Di diagram organisasi modern, bentuknya seperti piramida terbalik dengan kanan dan kirinya juga terdapat pelanggan. Paling atas adalah pelanggan, di bawahnya adalah orang-orang garis depan, di bawahnya adalah manajemen menengah, dan paling bawah adalah manajemen puncak. Perbedaan dari kedua diagram organisasi ini adalah jika di diagram organisasi modern itu lebih berorientasi kepada pelanggan, di mana yang paling atas dan diperhatikan oleh manajemen dan orang-orang garis depan itu adalah pelanggan, dan ditambah dengan kanan dan kiri dari manajemen itu adalah pelanggan. Hal ini berarti bahwa semua tingkat manajemen itu juga harus bergerak secara pribadi dalam melayani dan memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan ini berarti nilai manfaat yang dirasakan oleh pelanggan ketika menggunakan suatu produk atau layanan yang dipasarkan oleh suatu merek atau perusahaan daripada produk atau layanan sejenis yang dipasarkan oleh merek atau perusahaan lain. Selanjutnya adalah analisis nilai pelanggan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menganalisis nilai dari pelanggan itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari suatu produk atau layanan. Analisis ini dapat dilakukan dengan meriset secara langsung terhadap pasar atau dengan menyebar kuesioner kepada para pelanggan ataupun dengan meminta feedback dari pelanggan itu sendiri. Yang kedua, menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Dari nilai-nilai utama yang sudah dianalisis, hal itu akan memunculkan nilai-nilai yang berbeda dari setiap pelanggan.
Nantinya akan dibuat beberapa segmen dari nilai-nilai utama yang telah dianalisis itu. Selanjutnya, menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda. Selain menganalisis nilai-nilai dari suatu brand atau produk, pelanggan nantinya juga akan menilai suatu produk itu siapa yang memasarkan, siapa yang memproduksi. Nantinya itu akan menjadi analisis penting juga dalam mencapai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, mempelajari bagaimana pelanggan menentukan peringkat perusahaan terhadap pesaing utama tertentu. Setelah menganalisis nilai dari suatu perusahaan, hal lain yang harus dianalisis itu posisi dari perusahaan tersebut terhadap perusahaan pesaing, baik itu dari citranya maupun dari peringkat di mata pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Hal ini berarti bahwa analisis nilai pelanggan ini harus dilakukan secara terus-menerus atau secara berkala, bukan hanya 1 atau 2 kali. Oke, di sini adalah total kepuasan pelanggan. Kepuasan atau satisfaction adalah perasaan senang seseorang terhadap sebuah produk karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasilnya terhadap ekspektasi mereka. Artinya, tercapainya sebuah ekspektasi mereka terhadap sebuah produk. Itu yang disebut dengan kepuasan. Oke guys, di sini kita dalami lagi apa yang disebut dengan kepuasan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan? Dalam suatu kepuasan pelanggan itu adanya 4 komponen penting dalam memahaminya. Yang pertama adalah ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan ini senang atau tidaknya seorang pelanggan terhadap produk karena hasil dari membandingkan terhadap ekspektasi mereka. Nah, kalau produk tersebut tidak sesuai ekspektasi, sesuai yang aku sudah katakan tadi, maka produk tersebut dikatakan gagal untuk mencapai ekspektasi dari sebuah konsumen terhadap produk tersebut. Oke. Yang kedua adalah membentuk ekspektasi. Ekspektasi itu berasal dari pembeli masa lalu. Mereka membayangkan produk kayak apa sih yang bakal aku dapetin, produk kayak apa sih yang sesuai dengan ekspektasi aku. Itu adalah sebuah membentuk ekspektasi. Semua konsumen punya ekspektasinya masing-masing terhadap sebuah produk. Nah, dan masing-masing konsumen dan itu banyak kemauannya, dan kita sebagai produsen harus bisa mengetahui apa kemauan dari konsumen kita. Tidak harus semua, tapi kita harus ambil mayoritas dari seluruh konsumen untuk bisa memuaskan ekspektasi mereka. Yang ketiga adalah penilaian pelanggan. Penilaian pelanggan ini terhadap produk itu disebabkan beberapa faktor. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah hubungan loyalitas, yang kedua adalah beroperasi dengan filosofi perusahaan. Oke. Yang pertama adalah hubungan loyalitas antara produk dengan merek yang dianggap positif. Artinya apa? Loyalitas ini antara produk dengan merek yang dianggap positif adalah loyalitas sebuah pelanggan terhadap merek-merek tertentu. Itu tercipta karena adanya ekspektasi yang bagus dari pelanggan tersebut. Dan yang kedua adalah beroperasi dengan filosofi perusahaan, berusaha meningkatkan kepuasan yang lebih tinggi dan diterima oleh stakeholder. Nah, beroperasinya itu menurut untuk meningkatkan kepuasan yang lebih tinggi. Kita
sebagai produsen harus berusaha bagaimana caranya untuk menciptakan kepuasan itu secara terus-menerus. Artinya continue. Kita nggak bisa kalau jual produk cuma awal-awalnya aja. Ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan, yakni tahap awal, tahap menengah, dan tahap kedewasaan produk. Nah, dalam tahap kedewasaan produk, kita harus bisa mempertahankan dari kepuasan pelanggan tersebut dan kepercayaan dari stakeholder yang berhubungan dengan kita. Oke, yang ketiga adalah solusi. Cara perusahaan meningkatkan profit tidak hanya dengan menurunkan harga dan meningkatkan pelayanan. Ini dianggap sebagai cara yang salah. Kenapa? Cara perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas itu bisa dengan meningkatkan proses manufaktur dan berinvestasi dalam R&D atau Research and Development. Departemen ini digunakan untuk melakukan pengembangan produk dan membuat varian-varian baru dari produk yang ada. Nah, dalam produksi sekarang atau dalam pemasaran sekarang, dalam produk sekarang, ini terkenal sekali yang namanya R&D atau Research and Development. Ini berguna sekali untuk menciptakan suatu inovasi produk, untuk mempertahankan suatu ciri khas dari produk, untuk bisa tetap berkembang, untuk bisa stabil dalam proses kedewasaan produk ini. Selanjutnya kita adalah mengamati kepuasan. Nah, dalam suatu kepuasan kita harus adanya pengamatan yang jernih, pengamatan yang jeli terhadap suatu produk. Yang pertama adalah caranya konsisten mengukur kepuasan pelanggan. Kenapa ini penting? Karena dalam sebuah produk, jika kita tidak konsisten mengukur kepuasan pelanggan dan kita lalai terhadap kepuasan pelanggan tersebut, maka kita bisa kehilangan pelanggan, coy. Oke, yang pertama itu adalah perusahaan akan bijaksana dengan mengukur kepuasan pelanggan secara teratur. Oke, yang kedua adalah dengan kausalitas kepuasan atau sebab akibat dari sebuah kepuasan. Kepuasan pelanggan yang lebih besar berhubungan dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah di pasar saham. Nah, kalau kita nggak jaga itu yang namanya kepuasan pelanggan, maka akan terjadi namanya hukum kausalitas atau sebab akibat. Jadi, kalau kita udah lalai terhadap kepuasan pelanggan, lalai terhadap mengukur konsistensi dari sebuah pelanggan, kepuasan pelanggan, maka akan timbul yang namanya hukum kausalitas atau akan yang aku sebutin tadi akan mengakibatkan penurunan terhadap pasar saham kita dan tingkat pengembalian produk kita itu lebih besar. Yang ketiga adalah rating. Kita harus yang ketiga adalah rating. Kita harus menjaga rating kita dengan sebaik mungkin. Rating ini kepuasan yang tinggi itu diciptakan oleh ikatan emosional dengan merek atau perusahaan, bukan hanya menciptakan preferensi rasional. Nah, kita ketahui bahwa ada 5 rating. Kalau rating pertama itu menunjukkan adalah mengabaikan perusahaan dan membicarakan hal-hal buruk oleh pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Kalau ratingnya 2-4, artinya pelanggan cukup puas tetapi masih mudah berpaling terhadap produk lain. Dan yang kelima adalah tahap rating kelima atau yang paling tinggi adalah pelanggan sangat ingin membeli produk kita kembali dan merekomendasikan kepada halayak ramai atau para keluarga mereka yang mereka kenali. Oke, yang keempat adalah contoh dari sebuah pengamatan kepuasan.
Di sini kita ambil contoh perusahaan digital dan cetak. Perusahaan digital dan cetak ini kita sebut saja perusahaan Digiting. Digiting ya. Digiting ini adalah sebuah perusahaan yang memanajemen 6 kali lebih besar sepanjang 18 bulan berikutnya dibandingkan dengan pelanggan yang sangat puas. Artinya apa? Perusahaan ini menjaga sebuah rating dari namanya tersebut. Perusahaan menjaga rating dari perusahaan tersebut gitu. Terus setelah dia amati beberapa bulan, mereka menghasilkan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Perusahaan tersebut ini sudah 18 bulan mengukur tentang atau mengamati tentang kepuasan pelanggan dan menjaga rating dari perusahaan. Apa hasilnya? Perusahaan tersebut mengalami kenaikan yang signifikan, labanya lumayan banyak loh. Kenapa? Karena mereka menjaga rating dari sebuah perusahaan tersebut, mengamati kepuasan tersebut. Dan gimana kalau kita adanya sebuah kepuasan, kita sebuah perusahaan ya, terus adanya dari sebuah konsumen tersebut itu komplain terhadap kita. Nah, itu bagaimana cara mengembalikannya? Nah, yang terakhir ini adalah professional training, pengiriman yang baik. Kita lakukan sebuah pengiriman yang baik atau kita beberapa tahap, yakni tentang pengiriman dini, pengiriman tepat waktu, dan kelengkapan pesanan dan lain-lain. Kita harus pastikan jika produk kita ini digital tadi, maka kita harus kirimkan pesanan-pesanan mereka berupa mungkin banner, mungkin dan lain-lain, terus ataupun media cetak yang lainnya. Kita melakukan pengiriman dini. Nah, bagaimana kalau seandainya bukan tentang tidak usah dikirim, kayak apa ya? Seandainya tetap sama produk digital tapi nggak usah dikirim, itu gimana caranya? Nah, caranya adalah bagaimana kita menciptakan yang aku jelasin tadi ya, kita menciptakan sebuah kepuasan pelanggan itu dengan R&D. Nah, jadi aku nggak usah jelasin panjang lebar tentang R&D ya, kan udah tadi kan tadi udah dijelasin. Oke guys, selanjutnya adalah teknik pengukuran. Kita bertanya-tanya, gimana sih cara ngukur kepuasan pelanggan tersebut? Nah, ada tekniknya loh. Mau tahu? Oke, lanjut kita. Yang pertama adalah survei berkala, mencetak kepuasan secara langsung. Adanya survei berkala, artinya kita melakukan survei untuk mengecek kepuasan pelanggan. Ini salah satu contohnya adalah kita ambil acak sebuah pelanggan ataupun kita menyamar jadi orang biasa, itu bisa dilakukan dalam mengukur kepuasan pelanggan ini. Terus kita random cari orang gitu. Itu sangat bisa. Yang kedua adalah kemungkinan ada kepuasan responden untuk merekomendasikan. Jika kita sudah menyamar jadi seseorang atau siapa, maka kita berkomunikasi dengan konsumen dari sebuah perusahaan kita gali informasi dari dia, bagaimana produk tersebut, apakah mereka merekomendasikan produk tersebut terhadap kita atau gimana. Yang ketiga adalah mengamati tingkat kehilangan
pelanggan dan menghubungi pelanggan yang berhenti membeli atau beralih ke pemasok lain untuk mengetahui alasannya. Nah, dalam teknik pengukuran ini berkaitan sekali dengan yang tadi, yang kita punya pelanggan. Nah, kita harus rajin dalam mengamati pelanggan tersebut. Adanya pengamatan terhadap pelanggan. Kenapa ini penting? Karena jika pelanggan tersebut dibiarkan menghilang begitu saja, maka mereka akan menyebarkan hal-hal negatif tentang produk kita. Nah, jadi antisipasinya bagaimana? Kita harus konsisten dalam mengamati pelanggan yang hilang dan konsisten juga untuk menghubungi pelanggan tersebut agar memberikan evaluasi terhadap produk yang telah mereka dapatkan terhadap perusahaan. Oke, yang keempat adalah perusahaan dapat memperkerjakan pembelanjaan misterius yang berperan sebagai pembeli potensial dan melaporkan titik kuat dan lemah yang diamatinya dalam membeli produk perusahaan maupun produk pesaing. Nah, oke. Di sini kita kerja random aja. Kita cari pelanggan yang sekiranya dia sering mengkonsumsi atau menggunakan produk kita untuk dijadikan karyawan, tapi yang sering loh ya. Oke, yang sering kita jadikan karyawan tersebut. Nah, ataupun kita menawarkan sebuah pekerjaan ke sebuah posisi dalam perusahaan terhadap orang tersebut. Nah, dalam proses perekrutannya itu kan adanya yang namanya interview. Nah, di sana kita bisa menggali sebuah informasi titik kuat perusahaan dan titik lemah perusahaan kita ataupun perusahaan pesaing. Kita pilih sebuah konsumen yang tahu tentang sebuah produk ini gitu. Nah, yang kelima adalah manajer dapat menelpon perusahaan mereka sendiri untuk mengetahui bagaimana karyawan menangani panggilan tersebut. Oke, di sini ini berkaitan dengan kinerja dari karyawan. Oke, seandainya aku nih, seandainya manajer, amin. Di sini aku sebagai manajer ini perlu adanya penyamaran terhadap kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Karena jika kita tidak melakukan pengawasan atau penyamaran tersebut, kita nggak akan tahu bagaimana pelayanan yang sebenarnya dilakukan oleh bawahan-bawahan kita, utamanya customer service. Ini kan tentang pelayanan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana pelayanan yang ada dalam kantor kita secara terang ataupun sembunyi-sembunyi. Oke, yang keenam, yang terakhir adalah mengamati kinerja pesaing. Kita harus selektif dalam mengamati kinerja pesaing. Kita nggak boleh ketinggalan dalam persaingan. Nah, jadi mengamatinya ini juga bisa secara diam-diam. Nah, tapi menurutku sih kalau pengamatan ini harus dengan rencana yang matang. Karena jika kita belak-belakan mengamati sebuah kinerja pesaing tidak dengan strategi yang bagus, maka dari pihak pesaing tersebut akan risih dan menganggap kita adalah kompetitor yang agresif. Arti agresif di sini adalah kompetitor tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada di negara tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengaruh kepuasan pelanggan, cuy. Di sini pengaruh kepuasan pelanggan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perusahaan, karena sebuah kepuasan pelanggan ini merupakan sasaran pemasaran. Jika kita lengah sedikit, maka akan terjadi pergeseran konsumen.
Oke, perusahaan harus lebih baik dalam memperhatikan kepuasan pelanggan karena sekarang di zamannya teknologi, apapun yang kita ketahui ataupun informasi yang berkaitan dengan produk atau perusahaan, maka sekarang akan cepat tersebar, apalagi aibnya. Kalau aib dari perusahaan sekarang juga cepat tersebar, maka dari itu kita harus mengantisipasi karena pengaruh dari kepuasan pelanggan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan perusahaan. Contohnya apa? Kemarin aja ini ada yang namanya Bank Syariah, BSI, Bank Syariah Indonesia. Bank tersebut mengalami kebocoran atau dimanipulasi oleh cyber. Nah, hal tersebut sangat cepat informasinya menyebar, bahkan tidak butuh waktu lama, hanya hitungan beberapa menit saja, maka informasi tersebut sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan hal tersebut membuat Bank Syariah Indonesia ini mengalami suatu pandangan bahwa kinerja dari bank tersebut itu kurang optimal. Alhasil ada 2 direksi yang dipecat oleh Menteri BUMN, yakni oleh Bapak Erick Thohir. Oke. Selanjutnya adalah tentang keluhan pelanggan. Problem keluhan pelanggan ini ada 3. Yang pertama itu jika keluhan itu ditanggapi dan diselesaikan dengan cepat dan tepat, maka pelanggan akan menyampaikan hal baik kepada konsumen lainnya jika permasalahan tersebut segera diatasi oleh perusahaan. Yang kedua adalah hal terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah pelanggan menyampaikan keluhan. Nah, kita sebagai perusahaan harus bisa mengoptimalkan dari konsumen untuk menyampaikan kritik terhadap kita. Mengapa kritik itu penting? Karena dari hasil survei membuktikan bahwa 3M Company menyatakan bahwa lebih dari 2/3 ide peningkatan sebuah produk itu datang dari keluhan pelanggannya sendiri. Jika pelanggan tersebut semakin kritis, maka akan banyak ide-ide yang muncul dari pelanggan tersebut untuk peningkatan produk tersebut. Nah, gitu ya, guys. Selanjutnya adalah prosedur pemulihan iktikat pelanggan. Yang pertama adalah quick kritik. Artinya adalah sebuah kritik yang cepat. Membutuhkan kita sebagai perusahaan itu setidaknya lah ya, kita membuka hotline gratis 7 hari 24 jam ataupun 1 bulan 20 jam ataupun selamanya. Kita harus buka hal tersebut lewat telepon, lewat email atau yang lain untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan pelanggan. Kita harus cepat dalam menerima kritikan pelanggan dan tidak mempersulit pelanggan ataupun menambah kemudahan untuk pelanggan bisa berkritik kepada perusahaan. Yang kedua adalah quick response. Menghubungi pelanggan yang menyampaikan keluhan secepat mungkin. Semakin lambat respon perusahaan, semakin besarlah ketidakpuasan yang akan menimbulkan berita negatif. Nah, kalau respon dari perusahaan sendiri itu kurang cepat, quick responnya ini sangat rendah, maka akan timbul permasalahan lagi dari sebuah pelanggan atau konsumen kepada bahkan dia bisa menyebarkan hal-hal negatif tentang respon dari perusahaan tersebut bahwa responnya kurang bagus. Yang ketiga adalah introspeksi. Kita harus introspeksi sebagai perusahaan dan menerima tanggung jawab atas kekecewaan pelanggan. Jangan pernah menyalahkan pelanggan, karena pelanggan atau pembeli adalah raja. Kita jangan pernah menyalahkan ataupun
berbuat kasar terhadap pelanggan yang sudah sesuai dengan tata kelola ataupun prosedur dalam jual beli. Dan yang keempat adalah empati. Harus adanya empati dari konsumen ataupun dari produsen. Mempekerjakan orang layanan pelanggan yang memiliki empati. Kita harus mempekerjakan sebuah karyawan kita yang punya empati, artinya juga punya kepedulian, juga punya bisa merasakan hal yang sama jika mereka berada dalam posisi jadi konsumen bagaimana gitu. Kita harus punya empati untuk memperkerjakan karyawan ataupun kita sebagai manajer dalam mengelola karyawan tersebut. Yang terakhir adalah kompensasi customer. Menyampaikan keluhan itu sesungguhnya gak minta yang mulu-mulu, yang besar-besar. Kita menyampaikan sebuah kritikan atau customer itu menyampaikan kritikan, itu tujuannya adalah biar perusahaan atau harapannya adalah perusahaan bisa menerima atau bisa menindaklanjuti sebuah kritikan mereka secara cepat dan tepat. Itu cuma itu yang mereka minta. Walaupun suatu barang yang rusak, mereka mau cepat-cepat diservis atau diganti atau mekanisme gimana, itu segera dilakuin biar nggak terjadi sebuah yang tidak diinginkan. Nah, 5 hal tersebut adalah prosedur untuk memulihkan itikat pelanggan atau memulihkan kepercayaan dari seorang pelanggan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah membangun loyalitas. Loyalitas berarti kesetiaan. Loyalitas pelanggan berarti kesetiaan pelanggan kepada suatu produk atau layanan yang dipasarkan oleh suatu merek atau perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dapat terjadi karena kualitas dari produk itu sendiri, harga yang cocok, dan pengalaman positif yang dirasakan oleh pelanggan atau faktor lain. Loyalitas dari pelanggan ini sendiri akan berikan manfaat kepada perusahaan, seperti dapat mempertahankan pangsa pasar karena terdapat pelanggan yang setia untuk membeli produk atau layanan yang dipasarkan olehnya. Contoh lain atau manfaat lain yang dirasakan oleh perusahaan adalah pendapatan yang lebih stabil, karena dalam kurun waktu tertentu jumlah pelanggan itu cenderung tetap atau bahkan bertambah. Selanjutnya, program loyalitas. Nah, program loyalitas ini dilaksanakan untuk meraih loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Di sini saya akan memaparkan 2 program. Yang pertama, program frekuensi. Program ini diberikan kepada pelanggan yang membeli produk itu dalam jumlah besar atau sering membeli produk atau layanan dari suatu perusahaan tersebut. Seperti contohnya, jika teman-teman itu membeli air galon, itu kan nantinya mendapat kupon. Jika teman-teman dapat mengumpulkan 10 kupon, akan mendapatkan air galon gratis. Yang kedua adalah program keanggotaan klub. Nah, program ini disediakan untuk pelanggan yang memiliki ketertarikan lebih kepada produk atau layanan yang dipasarkan. Seperti contohnya, jika teman-teman ke Indomaret atau Alfamart, itu nantinya akan ditawarkan member. Nah, manfaat dari kita join member itu adalah nantinya akan mendapatkan potongan-potongan dari produk yang dipromosikan. Selanjutnya adalah memenangkan kembali.
memenangkan kembali bagi perusahaan itu merupakan eh, hal yang lebih mudah daripada mencari konsumen atau pelanggan baru, karena perusahaan sudah memiliki data dan eh, riwayat transaksi yang telah pelanggan lama tersebut lakukan. Nantinya jika ingin mengembalikan pelanggan lama itu untuk membeli lagi produk kita, kita bisa seperti mengirim lewat email atau WhatsApp produk yang telah ia beli sebelumnya. Nantinya kita akan beri diskon pada produk tersebut. Hal ini bertujuan agar pelanggan lama tersebut membeli kembali produk yang kita pasarkan. Oke, thank you guys. Demikian presentasi dari kami. Ada kurangnya kita mohon maaf, dan diakhiri. Oke guys, terima kasih banyak telah memperhatikan atau mendengarkan, menonton video kami. Dan terima kasih juga kepada dosen dan teman-teman kita dari kelas pemasaran G. Hai. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Johnny Manik. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.